Pada tanggal 2 Mei, Paul berenang di pantai Prancis. Tiba-tiba, dia merasakan gelembung aneh di dalam air, dan dia mendongak hanya untuk menemukan bahwa awan bergerak dalam lingkaran misterius. Paul tidak menyadari bahwa gelembung itu juga membentuk lingkaran di sekelilingnya, dan mereka dengan cepat menghilang. Kemudian di rumah, Paul mencoba memasak, tetapi menemukan bahwa keran dapur tidak berfungsi. Dia pergi ke ruang bawah tanah untuk melihat pemanas air, dan putrinya, Mia, bergegas untuk bergabung dengannya. Paul harus berhati-hati dengan pintu untuk mencegah Tofu, kucing mereka keluar. Di ruang bawah tanah, Paul mengerjakan perbaikan sementara Mia bermain dengan mainannya di atas tangki ikan. Dia ingin mendapatkan lebih banyak ikan karena dia hanya punya satu, tetapi Paul menolak, menjelaskan hal-hal yang sudah cukup rumit dengan tahu. Ketika Mia mendekati untuk menyerahkan alat kepada Paul, dia menjadi takut karena dia melihat laba-laba. Namun, Paul tidak akan membunuhnya karena dia menganggap laba-laba berguna, dan dia meyakinkan putrinya bahwa laba-laba tidak akan menyakitinya. Dia meraihnya dan berpura-pura dia adalah monster yang akan memakannya untuk membuatnya tertawa sebelum mengirimnya ke atas. Ketika dia berhenti untuk mengambil sebotol anggur, dia menemukan kotoran tikus di balik furnitur. Setelah makan malam, istri Paul, Elise, memainkan musik dan menari dengan Mia di ruang tamu untuk mengajarinya bahwa tidak ada cara yang salah untuk melakukannya. Setelah Mia tertidur, Elise menari dengan Paul, yang segera meningkat menjadi nakal. Pada tanggal 5 Mei, Paul terbangun dengan sangat tiba-tiba, merasa agak aneh. Dia mencoba kemeja yang berbeda, namun semuanya agak terlalu panjang baginya. Setelah seharian bekerja keras, dia makan malam bersama keluarganya, dan Mia memintanya untuk membacakan untuknya sebelum tidur. Paul mengatakan tidak karena dia sangat lelah dan berjanji untuk melakukannya besok, tetapi Mia menunjukkan bahwa dia mengatakan hal yang sama kemarin dan meninggalkan meja. Elise memarahi suaminya karena sikapnya, jadi dia pergi ke kamar tidur Mia untuk membacakan untuknya. Namun, mereka mulai berdebat tentang ukuran meteorit dalam cerita, jadi Paul tidak menyelesaikan cerita dan meminta Mia untuk tidur. Ketika Paul hendak pergi, Mia turun dari tempat tidur dan berbaring di lantai, memohon ayahnya untuk bermain bersama sampai dia setuju. Paul menggendongnya dengan kakinya dan mengguncangnya sedikit untuk membuatnya tertawa sebelum meletakkannya kembali di tempat tidur. Pada tanggal 7 Mei, kemeja Paul terlihat lebih besar padanya, dan Elise bertanya-tanya apakah berat badannya turun. Paul dengan kasar menunjukkan bahwa menurunkan berat badan tidak mengubah panjang anggota tubuh Anda dan Elise mengeluh tentang nada suaranya sebelum bertanya-tanya apakah tubuhnya mengalami sesuatu yang serius. Paul memutuskan untuk mengunjungi dokter yang melakukan pemeriksaan umum dan mengukur tinggi badannya. Paul terkejut mendengarnya mengatakan 176, menjelaskan dia sudah berusia 180 sejak dia masih muda. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya, dokter menyimpulkan bahwa hanya usia Paul yang mengejarnya, tetapi Paul skeptis. Kemudian di tempat kerja, Paul memperhatikan bahwa helmnya terus terlepas dari kepalanya. Dia memeriksa ulang bahwa dia tidak mengambil yang salah dan melihat namanya di dalam helm. Di tengah malam, Paul tidak bisa tidur dan terus memikirkan awan yang aneh. Dia memutuskan untuk berolahraga untuk mencoba melelahkan dirinya sendiri. Elise datang untuk memeriksanya dan meyakinkannya untuk kembali tidur. Pada tanggal 20 Mei, Paul sedang mandi dan memperhatikan bahwa kepala pancuran terlalu tinggi. Tiba-tiba, cincin kawinnya jatuh dari jarinya dan dia menatap tangannya dengan kaget. Ketika dia pergi ke dapur, Elise menemukan bahwa suaminya sekarang lebih pendek darinya. Kali ini, Paul pergi ke rumah sakit sehingga dokter dapat memasukkannya melalui banyak tes mulai dari pemindaian seluruh tubuh hingga tes darah. Beberapa jam kemudian, seorang dokter memberitahu Paul bahwa semua hasilnya normal. Namun, tinggi badannya sekarang 165 dan beratnya 63 kg, yang berarti dia kehilangan 15 cm dan 10 kg hanya dalam beberapa minggu. Sayangnya, dokter belum pernah melihat kasus seperti ini sebelumnya dan tidak memiliki penjelasan. Tapi dia berpikir bahwa penyusutan telah konsisten dan itu akan terus terjadi. Setelah itu, lebih banyak tes. Paul tidak bisa berhenti memikirkan darah rumah sakit dan awan aneh sampai-sampai hal-hal ini menghantui mimpinya. Ketika dia bangun di rumah sakit setelah mimpi buruk lagi, dia memutuskan dia membuang-buang waktunya dan pergi. Di rumah, Paul sangat sadar akan ukurannya karena kakinya tidak menyentuh lantai saat dia duduk. Dia juga merasa terputus dari keluarganya dan mengabaikan panggilan telepon dari rumah sakit. Akhirnya, dia sangat kecil sehingga dia terlihat seperti boneka di kursi. Elise berpikir mereka harus pindah dan meninggalkan Mia bersama kakek neneknya sampai mereka menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi ketika dia bertanya kepada Paul kemana dia ingin pergi, dia dengan sinis menjawab sirkus.
kehadiran Tofu yang mengancam mulai membuatnya gugup. Jadi, Elise mengirim kucing itu keluar dan mengunci pintu hewan peliharaan. Pada tanggal 30 Juni, Paul seukuran ponsel. Tofu menatapnya melalui jendela, sangat terobsesi sehingga dia tidak terganggu oleh hujan. Ketika Elise tiba dengan calon pembeli rumah dan mengajak mereka berkeliling, Paul panik dan bergegas bersembunyi di bawah tempat tidur, hancur mendengar mereka berbicara tentang rumahnya yang berharga seperti beberapa produk. Setelah para tamu pergi, Paul berteriak pada Elise karena tidak memberitahunya bahwa orang-orang akan datang karena bisa berbahaya baginya untuk dilihat. Dia juga marah karena dia menjual rumah tanpa berkonsultasi dengannya. Jadi, Elise menunjukkan bahwa dia memang menyebutkan ide itu. Paul terus berteriak dan mengatakan ini adalah rumahnya. Jadi, Elise harus mengingatkannya bahwa mereka tidak punya penghasilan lagi. Dia tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan karena Paul menolak untuk mendapatkan perawatan dan kata-katanya menyebabkan dia tersentak. Dia mengatakan bahwa pengobatan adalah untuk orang sakit, tetapi dia sangat sehat, jadi dia tidak ingin menjadi kelinci percobaan untuk beberapa laboratorium acak. Elise akhirnya membentak juga, dan ketika dia berteriak, kekuatan suaranya begitu kuat sehingga hampir membuat Paul terlempar dari meja. Dia meminta maaf dan berlari keluar rumah. Ketika Paul melihat koridor, dia menemukan bahwa Mia telah menyaksikan seluruh argumen. Pada tanggal 5 Juli, Mia menempatkan Paul di rumah bonekanya dan dia bermain bersama, memuji rumah dan fasilitasnya seolah-olah itu adalah bangunan sungguhan. Dia bahkan meminta Mia untuk memainkan musik sehingga dia bisa menari dengan boneka itu. Ini membuat Mia tersenyum, yang sudah lama tidak terjadi. Kemudian dia mencoba berperan sebagai monster seperti dulu, tetapi suara dan gerakannya yang diarahkan ke tubuh mungilnya sangat luar biasa baginya. Senyum Mia segera menghilang dan dia meminta maaf. Malam itu, Elise tidak bisa tidur. Ketika Paul mendekati tempat tidur, dia menawarkan tangannya dan dia menginjaknya untuk bergabung dengannya. Pada tanggal 30 Juli, Paul hampir tidak lebih besar dari gabus. Saat dia membangun sesuatu dengan benang dan kail pancing, Tofu terus mendorong pintu hewan peliharaan dari luar sampai dia berhasil membukanya. Dia masuk ke dalam dan mengejutkan Paul, yang secara tidak sengaja jatuh di atas pengait dan akhirnya terluka. Paul dengan hati-hati melepas kail dari perutnya dan melepas bajunya untuk melihat lukanya, tetapi dia tidak bisa merawatnya sekarang karena Tofu masuk ke posisi berburunya. Setelah mengambil jarum, Paul mulai melarikan diri dan Tofu mengejarnya. Paul mencoba kehilangannya dengan berjalan melalui rumah boneka. Namun, Tofu melompati dan melanjutkan pengejaran. Kemudian, Paul mencapai pintu ruang bawah tanah dan berguling di bawahnya untuk bersembunyi. Sayangnya, Tofu mengulurkan cakarnya di bawah pintu dan memukulnya, menyebabkan dia jatuh dari tangga. Paul mendarat dengan selamat di dalam kotak yang penuh dengan sampah, tetapi masih pingsan. Beberapa saat kemudian, Elise pulang dan melihat kemeja berlumuran darah, jadi dia menganggap yang terburuk. Pada saat yang sama, Paul bangun dan mulai meneriakkan nama Elisa. Segera, dia turun dan melihat sekeliling, tetapi dia tidak bisa melihat atau mendengar Paul. Tofu juga datang dan mendengkur ketika dia mengatakan mangsanya, menyebabkan Elise berbalik. Dia berasumsi Tofu telah memakan suaminya dan mengejar kucing itu menaiki tangga sambil berteriak padanya. Paul melemparkan beberapa hal, marah karena diabaikan. Di tengah malam, Paul bosan menunggu dan mulai mencari cara untuk bertahan hidup. Pertama, dia memotong selembar kain pada paku untuk menutupi tubuhnya dan beberapa kawat menjadi ikat pinggang. Kemudian, dia melihat sekeliling kotak sampai dia menemukan lubang di samping, jadi dia akhirnya keluar. Setelah mengambil jarumnya, dia mulai berjalan ke jendela hanya untuk membeku ketika dia mendengar sesuatu bergerak dalam bayang-bayang. Segera, kepanikan mengambil alih dan Paul berlari untuk memanjat ke atas platform pemanas air. Sayangnya, dia tidak bisa menggunakan jendela karena ditutupi oleh kelambu. Pipa bocor lagi, jadi dia minum air dan mencuci tubuhnya, terutama lukanya. Terlalu takut untuk bergerak lebih jauh dalam kegelapan, dia akhirnya tertidur di bawah pemanas air. Keesokan paginya, Paul terbangun dengan suara Mia memanggilnya. Dia berlari ke tangga, tetapi itu terlalu tinggi untuk dia naiki, jadi dia meneriakkan nama Mia kembali tanpa hasil. Tiba-tiba, dia mendengar pintu depan dan mesin mobil, yang berarti keluarganya telah pergi. Setelah itu, dia mencari sesuatu yang berguna dan menemukan selembar kapur, yang dia gunakan untuk menulis namanya di lantai. Selanjutnya, dia mencari ruang antara furnitur dan dinding dan menemukan semut memakan keju dari perangkap tikus. Dia mendorongnya menjauh dengan jarumnya. Kemudian,
Dia menjatuhkan paku pada perangkap untuk mencoba mengaktifkannya. Pada awalnya, tidak ada yang terjadi, jadi Paul mencoba lagi, dan kali ini, jebakan itu tertutup. Sekarang, dia bisa makan semua keju yang dia inginkan. Pada saat itu, seekor laba-laba muncul di atasnya, jadi Paul berulang kali membenturkan paku di dinding untuk membuat banyak suara, menyebabkan laba-laba itu pergi. Kemudian, Paul mencoba membuka lubang di kotak lain menggunakan paku, tetapi tidak berhasil. Dia kembali ke kotak sampah dan mengambil selembar kain ditambah tutup botol, yang dia isi dengan air. Sekarang dia bisa membasahi kain dan menggunakannya untuk melunakkan kardus. Ketika dia memukulnya dengan paku lagi, dia akhirnya membuka lubang. Dia bergerak ke dalam dan menemukan sekotak korek api, tetapi dia tidak bisa mencapainya karena hal-hal besar menghalangi jalan yang tidak bisa dia gerakkan. Setelah menggunakan penghapus untuk memblokir lubang, Paul mencoba tidur. Dia mendengar suara di lantai atas sebelum lampu padam, jadi dia bertanya-tanya siapa yang ada di rumah sekarang. Pada tanggal 15 Juli, Paul dibangunkan oleh suara-suara di rumah. Dia mulai berteriak dan membuat suara dengan paku dan klip kertas, mencoba menarik perhatian mereka. Pintu terbuka, tetapi orang-orang hanya mengintip sekilas ke ruang bawah tanah sebelum pergi. Paul pingsan di lantai, merasa kalah. Putus asa untuk melupakan kesedihannya, Paul menggunakan jarum untuk mengacaukan gabus botol sampai anggur mulai bocor. Dia dengan cepat mengisi bidal dan mabuk sampai dia muntah. Dia bisa melihat laba-laba mengawasinya dari atas tangki ikan, dan dia sangat mabuk sehingga dia memberitahu boneka Mia bahwa dia akan mengurus ini. Paul juga naik ke atas tangki ikan. Dan laba-laba itu hanya mengawasinya sedetik sebelum melarikan diri. Menertawakan kemenangannya, Paul terganggu, membiarkan laba-laba itu kembali dan mendorongnya ke dalam air. Setelah menatap ikan, Paul berenang ke permukaan, hanya untuk menemukan laba-laba menunggunya. Dia pergi ke bawah air lagi dan berenang bersama ikan sambil menunggu laba-laba pergi. Beberapa saat kemudian, Paul melemparkan beberapa makanan ikan ke dalam tangki dan memutuskan untuk mencobanya juga, tetapi rasanya menjijikan. Malam itu, Paul kembali dari mengisi topinya di pemanas air dan menemukan laba-laba menunggu di bawah tangki ikan. Makhluk itu mulai mendekatinya dan Paul mencabut jarumnya, berayun untuk menjaga musuhnya di teluk. Dia berhasil memukul kakinya beberapa kali, tetapi laba-laba itu menolak untuk menyerah. Paul berlari untuk bersembunyi di balik kaki furnitur dan laba-laba itu segera mengikutinya. Jadi, dia menyodoknya dengan jarum beberapa kali sampai menjauh. Namun, laba-laba memanjat kaki kayu dan mencoba menyerangnya dari atas. Jadi, Paul menyodoknya sekali sebelum melarikan diri. Sekarang, pengejaran berlanjut di bawah furnitur dan Paul akhirnya tersandung kabel. Laba-laba itu memanjat di atasnya, jadi Paul mencoba yang terbaik untuk membela diri. Ketika dia melihat beberapa serpihan kayu, dia meraih satu dan menusuk mata makhluk itu sampai menjauh darinya. Ketika Paul berteriak padanya, ia melarikan diri untuk bersembunyi. Setelah itu, Paul berhasil membuat lubang baru di kotak dan akhirnya mencapai pertandingan. Karena tubuh mungilnya tidak terlalu kuat, dia membutuhkan beberapa kali percobaan dalam berbagai pertandingan untuk akhirnya mendapatkan nyala api. Sekarang dia bisa menyalakan api unggun kecil agar tetap hangat. Dia makan keju sambil berbicara dengan boneka Mia, menyebutkan betapa dia merindukan keluarganya dan meminta boneka itu untuk menyampaikan pesannya kepada Mia jika pernah melihatnya lagi. Seiring berjalannya waktu, Paul menjaga dirinya tetap sehat dengan berolahraga, makan keju, dan tidur di dalam kotak. Pada tanggal 20 Juli, dia mendengar suara dan bergegas ke tangga untuk melihat seorang pria turun. Dia mencoba berteriak dan melambaikan tangannya, tetapi dia menjadi sangat kecil sehingga suara dan langkah pria itu luar biasa baginya, bahkan pada volume normal. Dia menutup telinganya dengan tangannya dan berlari untuk bersembunyi di balik tangga, berurusan dengan sakit kepala yang mengerikan yang membuatnya menangis di lantai. Ketika pria itu akhirnya pergi, Paul keluar dan menemukan bahwa ikan itu hilang. Jadi sekarang dia benar-benar sendirian. Pada tanggal 2 Agustus, seekor nyamuk memasuki ruang bawah tanah melalui jendela dan menatap Paul selama beberapa detik, membuatnya menyadari bahwa dia hampir sekecil serangga. Ketika nyamuk itu terbang, Paul bertanya-tanya apakah ukuran ini dapat membantunya melewati kelambu di jendela. Dia mulai memanjat furnitur, yang memakan waktu yang sangat lama dan banyak energi. Akhirnya, dia berhasil mencapai puncak di mana dia berlari secepat mungkin untuk melompati tepi dan mendarat di batu bata. Sekarang, dia bisa berjalan di dinding untuk menuju jendela. Ketika dia menemukan sarang laba-laba,
dia menemukan bahwa laba-laba itu masih tinggal di sana. Dia bergerak dengan hati-hati untuk menghindari mengganggu jaring, tetapi sayangnya dia secara tidak sengaja menyikatnya dengan sikunya dan itu cukup untuk memperingatkan laba-laba itu. Makhluk itu segera mengejarnya dan Paul menundukkan kepalanya, siap untuk menerima akhirnya. Saat dia mulai menangis, dia akhirnya membasahi celananya juga. Laba-laba itu menatapnya dengan bingung sampai seekor lalat tersangkut di sarang laba-laba, menyebabkannya meninggalkan pria itu dan berlari ke jaringnya untuk makan. Paul terus berjalan dan setelah beberapa usaha, dia akhirnya mencapai jendela. Namun, ketika dia mencoba merangkak melalui jaring, dia menemukan bahwa tubuhnya masih terlalu besar dan dia tidak bisa melarikan diri. Pada tanggal 7 Agustus, Paul dikejutkan oleh seekor semut yang menggigit kakinya. Dia menendangnya untuk membuatnya berlari, jadi semut itu ditangkap oleh laba-laba sebagai gantinya. Semut kedua segera melarikan diri melalui jaring, dan Paul akhirnya cukup kecil untuk mengikutinya. Dia bergerak cepat dan menghindari laba-laba tepat pada waktunya. Mereka saling menatap, dan Paul bertanya-tanya apakah laba-laba itu merasa sendirian sekarang. Beberapa saat kemudian, Paulus berjalan di tengah-tengah alam. Rumput cukup tinggi darinya, dan tetesan airnya sangat besar. Angin sepau-sepau yang disebabkan oleh kupu-kupu terbang membelai wajah Paul, dan mereka saling menatap selama beberapa detik sebelum kupu-kupu itu terbang menjauh. Kemudian Paul melihat bintang-bintang dan memikirkan Mia, yang saat ini juga melihat bintang-bintang.